jumpa lagi dalam program kita Warta Bicara bersama saya Fran Bernat. Hari ini saya ditemani dengan seorang tamu saya yang sangat luar biasa. Ya, dia adalah anggota Komisi C DPRD Kota Palangkaraya. Ada Abang Beta Sailendra. Apa kabar, Bang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, oke. Kesibukannya kira-kira ini apa aja ya, Bang? Ya, rutinitas anggota dewan yang menjalankan tupoksinya, tupoksi penganggaran, legislasi dan pengawasan. Oh, kalau di luar rutinitas kantor tuh apa aja, Bang? Ya, paling ngeliati usaha kan. Usaha yang sebelum jadi anggota dewan. Oh, usahanya apa sih, Bang, usahanya sebelum jadi anggota dewan ya? Konveksi, Konveksi, cetakan, percetakan. Oh, konveksi apa namanya, Bang? Sailendra. Oh, Sailendra. Oke. Ini sebelum masuk dunia politik itu gimana ya, Bang, sebelumnya, Bang? Saya pengusaha. Oh, pengusaha. Berusaha kan. Iya. Mengusahakan untuk ya jadi prioritasinya di situ. Tapi kok milih masuk dunia politik, Bang? Itu ada sejarahnya. Ya, kan? bisa diceritain nggak sejarah itu, Bang? Awal mulanya itu kan saya kuliah di sini di Unpar kan. Unpar di Fakultas Ekonomi. Ya di Fakultas Ekonomi itu kan ya sering ikut-ikut kegiatan mahasiswa, ikut di senat walaupun tidak terlalu aktif kan. Ikut di apa namanya tuh? Lembaga mahasiswa di Mapala kan, sering berinteraksi dengan teman-temannya, sering diskusi, sering tukar pikiran, berdebat dan sebagainya. Ya termasuk juga persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan kedaerahan itu bagaimana. Nah, mungkin awalnya dari situ ketertarikan di politik. 98 walaupun sudah nggak kuliah lagi, saya masih sering turun ke ini kan, kampus kan, di Unpar. 98 kan lagi hangat-hangatnya demo kan, turunkan Soeharto dan sebagainya. Ya ikut aktif juga lah. Nah, kebetulan waktu itu yang sedang naik daun kan Amin Rais. Termasuk juga di kalangan mahasiswa. 98, 99 mendirikan partai, ya kita ikut gabung di situ. Partai Amanat Nasional, tapi sebagai simpatisan waktu itu. Baru pada tahun 2001 saya ikut aktif di kepengurusan. Itu awal mulanya. Oke, baik. Itu awal mulanya cukup panjang. Terus memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai PAN itu di tahun berapa, Pak? Saya 2004 sudah mencaleg. Tapi waktu itu sistemnya masih sistem nomor urut ya. Jadi tahun 2001 saya jadi ketua DPC kalau sebutan di PAN itu kan. Ketua DPC itu setingkat kecamatan. Nah, setingkat kecamatan pengurus-pengurus didorong untuk mencaleg. Nah, di 2004 saya mencaleg. Tapi tidak dapat karena masih sistem nomor urut. Nah, kemudian 2009 kita absen, saya absen. Baru ikut lagi di 2014. Nah, yang ketika itu sistemnya sudah sistem terbuka. Nomor urut nomor urut tidak menjadi patokan lagi. Jadi suara terbanyak. Nah, kita ikut di situ dan alhamdulillah berhasil. Di 2014, 2019, kemudian 2019 kita ikut lagi kan. Dan dapat lagi alhamdulillah. Oh, ini yang periode kedua. Oke, luar biasa. Dulu masuk ke komisi apa, Bang? Sebelum Saya di komisi A periode 2. Komisi A membidangi soal keuangan dan pemerintahan. Sekarang komisi C. Komisi C itu secara umum tupoksi dari anggota dewan itu ada 3. Jadi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, komisi C juga kaitannya tidak lepas dari itu, fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, tapi lebih dikhususkan untuk dengan mitra kerja. Nah, komisi C ini bidangnya terkait dengan kesejahteraan rakyat. Di situ mitranya ada dinas kesehatan, pendidikan, dinas sosial, kemudian dinas pariwisata, BPBD, Damkar dan sebagainya.
Oke, oke, oke. Berarti Komisi C juga apakah membidangi pendidikan juga? Pendidikan ya masuk. Oh, Jadi Komisi C itu lebih banyak dengan berurusan dengan urusan dasar, urusan pemerintahan dasar, seperti sosial, seperti kesehatan, pendidikan, lebih banyak ke situ. oke, 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 oke. Baik. Membidangi pendidikan, Bang. Bagaimana pandangan Bapak, bagaimana pandangan Abang nih tentang sistem pendidikan di Kalteng, Bang? Ya, sistem pendidikan di Kalteng ini kan tidak terlepas dari sistem pendidikan secara nasional. Nah, kita juga mengacu tentang peraturan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional. Kita ejawantahkan di daerah dengan memasukkan kearifan lokal. Nah, tentu di Kota Palangkaraya khususnya 5 tahun terakhir saya kira sudah berjalan di tracknya, sudah memang menuju ke sistem pendidikan yang ideal, yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, namun memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Salah satu contoh soal kesenjangan sarana prasarana, kesenjangan tenaga pengajar antara perkotaan dengan di di kecamatan di pinggiran. Kita tahu bahwa Kota Palangkaraya ini ada 3 kecamatan yang lingkupnya topografinya perkotaan, tapi ada 2 kecamatan yang topografinya pedesaan, Kecamatan Rakumpit dengan Kecamatan Sebangau. Nah, itu masih ada kesenjangan antara 3 kecamatan yang di kota dengan 2 kecamatan yang di pinggiran itu, yang nuansanya masih nuansa desa walaupun di situ kecamatan. Nah, inilah yang nanti kita kejar supaya pemerintah kota ini mengurangi paling tidak meminimalisir kesenjangan tenaga pengajar, kesenjangan sarana prasarana antara perkotaan dengan perdesaan tadi itu. Iya, karena setahu saya di daerah Rakumpit itu kan aksesnya juga lumayan susah ke sana tuh, Bang. Terus juga di daerah satu lagi tuh daerah mana tuh lagi? Daerah Sebangau tuh ada beberapa Bereng Bengkel, Danau Tundai, itu aksesnya kan harus lewat Klotok. Iya. Oh, baik, baik. Terus apa aja yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sana, Bang? Iya, Kualitas guru di sana. satu perangkat lunaknya, satu perangkat kerasnya, kedua perangkat lunaknya. Nah, kalau perangkat kerasnya itu sarana prasarana, ruang lokal, gedung, sekolah, laboratorium dan sebagainya. Nah, perangkat lunaknya ini ada 2 kan, tenaga pengajarnya sama peraturannya, aturan perda, perkada, peraturan wali kota yang mendorong ke arah peningkatan pendidikan itu. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini ada yang sudah kita lakukan, antara lain kita sudah membuat perda tentang wajib belajar 9 tahun, kemudian juga kita mendorong dinas ini ikut program nasional, program guru penggerak, itu yang sudah programnya nasional yang harus kita jemput itu. Nggak bisa kita santai saja terus program itu turun ke bawah, nggak, harus aktif kita di sini untuk menjemput program guru penggerak, sekolah penggerak. Nah, guru penggerak, program sekolah penggerak ini ada program dari kementerian yang bisa diakses oleh pemerintah daerah, dan saya lihat programnya itu cukup bagus untuk meningkatkan kualitas dari pengajar, kualitas dari kepala sekolah, yang muaranya juga itu nanti akan membuat sistem pengajaran di sekolah itu bisa lebih berkualitas. Itu banyak hal yang masih bisa kita tingkatkan, banyak hal juga yang sudah dilakukan. Baik, baik. Oke. Ini kan Komisi C juga menangani tentang pariwisata.
Menurut Abang gimana pariwisata Kota Palangkaraya terkhususnya selama beberapa tahun terakhir? Ya ada perkembangan lah. Ada, saya bilang ada kemajuan dari 5 tahun yang sebelumnya. Cuman memang agak lambat, agak lambat. Nah inilah yang kita dorong dari pemerintah, dari DPRD, baik itu dari segi anggaran, dari aturan maupun dari pengawasannya. Nah kita ini pariwisata di kita ini kan tidak sama dengan di Pulau Jawa, yang sebagian besar kayak di Jawa atau di Bali itu kan menjual alam kan, jual alam, atau yang di Jawa lah lebih banyak menjual alam, gunung, kemudian air terjun dan sebagainya. Nah sebenarnya kita juga selain menjual alam juga kita bisa mengambil posisi pariwisata yang soal lingkungan, ekoturism, ekowisata. Jadi masyarakat dari luar kita perkenalkan tentang budaya, cara hidup masyarakat di suatu tempat itu, kemudian tinggal di sana, stay di rumah penduduk, kemudian kalau ikut mancing, ikut yang dilakukan oleh masyarakat di situ. Karena dari segi yang lain kita nggak ada air terjun, nggak ada, kecuali yang Sebangau. Ya, yang Sebangau itu memang andalan juga karena air hitam itu satu-satunya yang ada di Indonesia, yang nomor 2 yang ada di dunia kan. Nah itu unik kan. Nah itu salah satu itu. Nah itu sudah jalan, yang Sebangau air hitam itu kan sudah jalan, sudah banyak kunjungan di wisata di situ. Nah maksud saya tadi yang ekoturism itu untuk memperluas cakupan dari pariwisata itu. Nah untuk membentuk ekoturism ini apa aja kira-kira yang diperlukan ya Bang? Ya harus ada kerjasama dengan masyarakat. Kan yang kita jual kan masyarakatnya, budaya yang ada di masyarakat itu kan. Turis ikut tidur di rumah masyarakat, kemudian ikut kegiatan di masyarakat, mancing atau apa gitu kan, sekaligus mengikut lingkungan yang ada di sana, lingkungan kalau rawa-rawa, lingkungan sungai-sungai. Nah dampaknya itu kan nanti untuk kesejahteraan masyarakat itu, wisatawan ikut di situ, beli makanan di situ, ikut tidur di situ. Nah yang menikmati ya masyarakat juga. Jadi meningkatkan ekonomi masyarakat ya Bang? Meningkatkan ekonomi masyarakat, muaranya kan ke sana. Kalau di Palangkaraya ekoturism itu kira-kira sudah ada? Belum. Oh belum. Belum terlalu masif. Belum terlalu masif. Tapi sudah ada. Sudah ada yang merintisnya. Dari masyarakat sudah ada juga yang merintis. Di daerah mana tuh? Kalau sampean kenal Blue Betang. Blue Betang, oke. Itu yang Dodi itu yang dijual kan gitu. Oke. Ekoturism, mereka off-road, mereka ke yang rumah betang, yang peninggalan itu kan. Betul. Kan diajak itu kan, diajak ke situ kan. Bukan diajak melihat air terjun, mungkin ada air terjun. Tapi yang lebih ditonjolkan ya tentang kehidupan, pola hidup masyarakat Dayak itu. Iya, betul. Nah itu di beberapa tempat, kalau kita lihat di Bali atau di NTB, yang begitu-gitu menjadi daya tarik dari mancanegara. Orang bule biasanya senang gitu kalau diajak ikut situ, makan di situ. Kan kita ini kurang hotel kan kurang yang berkelas, hotel kan kurang, yang jalan-jalan kan masih agak belum terlalu tertata rapi kan. Nah apalagi kecuali itu yang kita jual, ekoturism itu. Ekoturism. Ini Bang, balik ke pendidikan nih Bang. Nah sekarang kan lagi ramai tentang bullying, tentang membuli. Pendapat Abang tentang membuli ini kayak gimana? Ya bully kan nggak boleh. Iya. Ya, secara peraturan maupun secara adat kebiasaan kita di sini kan nggak boleh bullying. Perundungan itu kan nggak boleh. Terus cara kita untuk menghentikan bully ini kayak gimana Bang? Kalau dari pemerintah itu memang sudah ada instrumen-instrumen yang mereka lakukan,
Seperti kan di dinas pendidikan itu kan ada pengawas, ada kepala sekolah, ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas lagi. Nah itu memang sudah ada program mereka untuk mengawasi itu. Selain soal kurikulum, juga soal pergaulan mahasiswa, pergaulan siswa di sekolah itu juga diawasi juga. Nah kemudian sudah disampaikan juga bahwa sekolah harus menghindari bullying, harus ada pengawasan dari kepala sekolah, guru terhadap pergaulan anak didik di sehari-hari. Nah, cuman memang 1 minggu belakangan ini kan ada kasus itu, ya itu sebagai introspeksi kita sendiri bahwa masih belum maksimal dari pengawasan terhadap perundungan ini di sekolah. Nah, solusinya bagaimana? Kalau solusi terhadap kasus, nah kasusnya harus yang pertama kita lihat dulu kasus per kasusnya. Apakah memang betul terjadi bullying atau namanya anak kan? Anak 9 tahun atau ada aksi dan reaksi gitu kan. Bisa lagi guyonan, pukul-pukulan, kan anak seumur 9 tahun itu kan lagi aktif-aktifnya. Nah, atau memang ada perundungan itu, ya harus kita lihat permasalahannya. Nah, kalau saya melihatnya ya kita kedepankan tindakan tindakan mediasi ya. Cuman lihat kasusnya dulu kan. Tapi kalau memang kasusnya berkali-kali dan memang sudah berapa kali diperingatkan si pelaku misalkan, ya mungkin perlu diambil tindakannya agak tegas sedikit. Nah, tapi kalau dia ada reaksi antara anak-anak, ya alangkah baiknya dikedepankan mediasi dari orang tua maupun orang tua pelaku, orang tua korban, dengan sekolah, pihak sekolah, guru sekolah, guru kelas, kepala sekolah, kemudian ada dinas pendidikan, ada juga dinas perlindungan anak. Nah itu dicari jalan keluarnya, karena saya kira kalau sudah masuk ke ranah hukum sudah susah ya. Agak susah karena yang korban juga ada dampak psikologisnya, yang pelaku pun dapat psikologisnya. Karena anak umur 9 tahun kalau diberkas itu bagaimana kan? Jadi seperti pedang bermata dua dong, ya, kena keduanya. Saya kira lebih dikedepankan mediasi. Karena anak-anak ya. Tapi sekali lagi lihat kasus per kasusnya. Ya. Nah, kedepannya memang kita harapkan dinas pendidikan melakukan pemantauan secara berkala, jangan lengah. Kemudian kepala sekolah juga harus melakukan pemantauan secara berkala, guru kelas juga. Kita tidak tahu kecolongannya kapan. Nah, jadi harus preventif lah, melakukan pendekatan persuasif. Lebih baik kita mencegah daripada kita ada kejadian seperti ini kan, saya kira. Betul. Tapi menurut Abang, kalau bullying di Kota Palangkaraya itu terjadi sangat marak, atau sebetulnya bullying di Kota Palangkaraya tidak terlalu banyak terjadi, atau gimana sih menurut Abang? Selama saya duduk di dewan ini nggak terlalu banyak. Ya, yang sampai mencuat ini beberapa minggu ini ya baru satu kali ini. Iya, karena memang masih belum banyak kasus yang terlihat dari bullying yang berkelihatan banget di Kota Palangkaraya. Ada memang kita dilihat di media sosial ada perkelahian siswa SMA, SMP. Nah itu cuman kan tidak
langsung masuk ke ranah hukum kan? Atau tidak sampai ada pelaporan ke polisian kan? Kayaknya diselesaikan di sekolah. Nah, cuman kalau perkelahian itu kan ada aksi dan Iya. reaksi kan. Kayaknya agak beda dari bullying Agak kalau beda perkelahian. dengan bullying. Kalau bullying ini kan ada yang dominan, ada yang apa namanya korban kan. Ya makanya saya bilang tadi kita lihat kasus per kasus. Sebelum masuk ke ranah hukum, alangkah lebih baiknya kan kita telusuri melalui mediasi, dipanggil kedua korban, bagaimana kejadiannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kan kalau Komisi C ini juga bermitra dengan Dinas Kesehatan. Nah, menurut Abang, pandangan Abang nih gimana tentang tentang kesehatan lah ya, secara umum kesehatan di Kota Palangkaraya ini kayak gimana sih, Bang? Saya kira sama seperti pendidikan tadi. Kesehatan juga di Kota Palangkaraya ini kan kita ngikuti juga arahan dari pemerintah pusat, mengikuti dari undang-undang yang ada di pemerintah pusat tentang kesehatan masyarakat kan, tentang kesehatan. Dan secara umum sudah berjalan di tracknya, dan tinggal lagi kita memantau ada hal-hal yang kurang dari misalnya sarana prasarana, dari tenaga medisnya. Nah, itu yang kita coba perbaiki ke depannya itu kan. Nah, hari ini pemerintah udah lakuin apa aja sih yang udah dilakuin pemerintah, Bang, di dunia kesehatan ini untuk masalah-masalah kesehatan yang ada di Kalteng, contoh ininya. Jadi dari segi anggaran sudah kita cukupi, dari segi aturan sudah kita penuhi, dari segi pengawasan sudah kita awasi, sudah banyak yang dilakukan. Dari segi anggaran kita untuk 2023 ini saja itu ada sekitar 280 sekian miliar, dan itu sudah hampir 23% dari APBD kita yang kurang lebih 1,2 triliun itu. Jadi secara anggaran kita sudah melebihi dari ambang batas yang disyaratkan oleh undang-undang. Nah, kalau undang-undang itu kan 10% dari APBD. Kita sudah 20%. Wah. Jadi sudah. Dan kemudian dari aturan, kita sudah juga membuat aturan untuk supaya masyarakat ini bisa terlayani masalah kesehatannya secara adil, secara merata, dan secara komprehensif. Kita ada merevisi Perda yang lama, Perda tahun 2016, kita revisi menjadi Perda nomor 6 tahun 2021. Yang di dalamnya itu Perda ini tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah. Nah, di dalamnya itu mengenai peran serta pemerintah dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama kepada yang tidak mampu. Kepada yang tidak mampu, kita siapkan dananya untuk mereka ikut di BPJS. Nah, sekarang kan sistem kesehatan nasional itu kan mengacu kepada jaminan kesehatan nasional kan. Nah, jaminan kesehatan. Nah, kita kita tindak lanjuti peraturan pemerintah itu dengan melakukan pembuatan perda itu. Nah, jadi semua masyarakat yang tidak mampu itu akan kita jamin, kita bayari duitnya di jam kesda itu. Nah, dengan mereka ikut program jam kesda itu. Nanti pemerintah kota. Oh, jadi pemerintah sudah menyiapkan dana untuk membayari bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu ya. Dengan syarat mereka mempunyai KTP Kota Palangkaraya, mempunyai KK Kota Palangkaraya, dan belum ikut di program jaminan kesehatan nasional, belum ikut program
jaminan kesehatan provinsi. Dan bisa juga yang mandiri, yang tadinya mandiri, kemudian karena misal COVID, mereka tidak bekerja lagi kan nggak mampu nih membayar iuran. Bisa juga mereka mutasi, migrasi ke sana. Oh, kira-kira kalau ada masyarakat yang mau mendaftar, mereka daftarnya kemana Bisa, nih? kecamatan. Ke kecamatan, kantor kecamatan masing-masing ya? Kecamatan masing-masing. Dan itu cepat pelayanannya, tidak menunggu sampai hitungan hari. Oke. Kalau di pendidikan, apakah yang tidak mampu ada jaminan pendidikan juga, Bang? Kalau buat di pendidikan? Kan ada BOS, biaya operasi sekolah. Oh iya betul. Dan selama ini kan sudah gratis. Iya benar. Sudah gratis karena kita juga ada program BOSDA, kemudian yang BOS dari APBN itu. Tapi kalau yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bagaimana, Bang? Nah, kalau kota karena dia tupoksinya sampai tingkat pendidikan dasar ya sampai SMP kan. SMA itu sudah Tugas provinsi ya? tugas provinsi. Oke, dari tadi kita ngomongnya kayaknya agak serius terus ya. Nah, sekarang saya mau tanya yang lain lagi nih. Saya mau tanya tentang usaha Abang nih, konveksi Abang. Kan namanya Sailendra ya. Kok namanya Sailendra sih, Bang? Itu punya keluarga atau punya pribadi, Bang, kira-kira, Bang? Ya, punya keluarga. Oh, punya keluarga. Keluarga besar Sailendra. Oh, itu yang mendirikan pertama orang tua? Enggak, saya. Oh, Abang yang mendirikan. Kira-kira awal pertama kali mendirikan Sailendra gimana, Bang? Itu awalnya the power of kepepet. Jadi kepepet. Dulu saya kuliah kan nggak dapat lagi itu. Dulu zaman wesel kan, nggak dapat wesel lagi. Ya saya punya kebiasaan, bisa nyablon tuh. Jadi tahun 93 tuh sambil kuliah sambil nyablon. Itu awal mulanya di situ. Karena kepepet. Karena kepepet. Nah, kemudian kawin tahun 2000, ya karena kebiasaannya di situ, ya terus sampai sekarang kita ini kan, kita mantapkan di situ. Oke. Ya. Kira-kira ada cerita unik nggak sih waktu ngebangun Sailendra dulu, Bang? Masalah-masalahnya yang benar pengalaman yang nggak terlupakan gitu waktu ngebangun awal-awal. Banyak suka dukanya. Kira-kira apa, Bang? Ada yang bisa diceritain nggak kira-kira nih? Ya Kak, soal kejar tayang. Dulu kan karena saya mahasiswa situ kan. Saya masih kuliah di situ kan 939. Dulu sering-sering ada kegiatan di ini kan, di kampus tuh kan. Karena mereka tahu saya bisa nyablon kan ngopernya ke saya kan. Nah, biasanya kan kalau kegiatan itu kan ada tanggalnya, ada deadline waktunya. Nah, persoalan kita dulu kan kalau soal kaos kan barangnya kan nggak ada di sini, harus mesen dulu ke Banjar segala macam. Tahun 93 itu kan jangan dibayangkan seperti sekarang. Dulu kan ngambil barang dari Banjar itu kan harus lewat ini, lewat Bisair. Paling kenceng kan Speed kan. Iya, nggak ada jalur darat dulu ya. Jadi pilihannya Speed, Bisair atau Tangkalasa dulu kan. Jadi kan lambat. Kemudian komunikasi kan agak susah juga kan, komunikasi dengan. Nah, itu kendalanya di situ. Jadi kadang-kadang begitu deadline besok mau dipakai, barangnya belum datang. Wah, ini kacau, komplain. Tapi karena teman ya kadang-kadang mereka bisa maklum kan, ya terlambat sehari misalkan. Penting masih bisa dipakai. Tapi dulu Sailendra, sekarang kan udah ada berapa cabang Sailendra, Bang? Sudah ada berapa cabang sekarang? Ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 cabang ya. Dulu sebelum sampai ada 4 cabang ini, kok bisa jadi 4 cabang ini gimana, Bang? Dulu apakah ada jatuh bangunnya juga? Dulu pernah gagal nggak dulu Sailendra ini? Pasti ya. Gimana dulu cerita? Pasti gagal. Pasti gagal. Kenapa di 4 ini ya? Karena kita sebenarnya pengen membantu juga. Membantu masyarakat juga. Daripada mereka capek-capek ke Jakarta, capek-capek ke Banjar, kenapa tidak kita berdayakan yang ada? Saya kan merekrut orang kan penduduk setempat. Saya buka cabang di Pangkalan Bun kan yang diberdayakan kan masyarakat Pangkalan. Jadi duit yang beredar kan duit di situ juga. Tidak lari ke Jawa kan. Saya ada Pangkalan Bun, Muara Tewe. Yang terakhir di Banjarbaru, Banjarmasin ada aja. Oke. Baik. Berarti sudah lumayan banyak juga ya Sailendra ya. Udah lumayan lama juga ya. Ya. Oh. Sudah lumayan. Ya cuman memang itu karena kalau orang sekarang melihatnya kan ada 4 cabang, ada ini.
Cuman perjuangan supaya ada cabang-cabang itu kan penuh keringat, air mata, dan darah. Oke. Suka duka lah. Terakhir nih Bang, kan kalau ada anak muda yang pengen bikin usaha kayak Abang juga, kira-kira saran untuk anak muda ini bisa berhasil bikin usaha ada nggak Bang kira-kira? Ada. Apa saran? Lakukan, jangan nunggu lagi. Harus action. Misal ada ide, idenya mau ya anggaplah kafe lah. Ya lakukan aja dulu, jalan aja dulu. Jangan mikirkan modal dulu ini dulu. Karena kalau kita mikirkan modal, mikirkan tempatnya belum ada, modalnya belum ada, ini nggak jadi-jadi, nggak jadi-jadi. Nanti idenya diambil kawan. Ya, jadi jangan biarkan ide itu sekedar ide, harus di action kan. Ya, jadi langkah pertama action ya, jalan aja dulu. Saya dulu juga gitu. Dulu kan belum kenal bank, belum kenal perbankan. Bankan kan nggak noleh kita karena kita belum ada apa-apanya. Cuman kalau begitu sudah jalan, biasanya perbankan menawari, ini menawari. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, jalan dulu kalau mau bikin usaha. Jangan banyak mikir ya. Oke, demikian hari ini obrolan kita di Warta Bicara dengan Abang Beta Shalendra. Terima kasih sekali lagi Bang udah ada sama kita hari ini. Demikian Warta Bicara hari ini. Terima kasih.